sepenuh jiwa bela negara. Nah, ini menandakan bahwasannya kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga seseorang baik secara fisik maupun mental dan sosial untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan negaranya dengan penuh kebulatan sikap, tekad, dan keikhlasan serta jiwa bela negara. Nah, sekarang kenapa sih kesiapsiagaan bela negara itu penting? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, telah diatur bahwasanya pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara itu wajib dan berhak ikut untuk membela negaranya. Maka dari itu, siapapun yang berdomisili atau penduduk negara Indonesia, maka mereka wajib mempertahankan dan menjaga negaranya. Nah, sekarang bagaimana sih bela negara itu? Sini saya ada dua foto ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kita lihat di situ. Dia memegang bendera begini, berarti ini menandakan bahwasanya membela negara pada saat zaman dahulu, di mana para pahlawan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara mempertaruhkan jiwa raga sampai titik penghabisan. Nah, sedangkan di era milenial itu berbeda. Sedangkan di situ kita mengorbankan jiwa, sedangkan di sini kita mengorbankan waktu, pikiran, dan segalanya untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Di sini kita bisa lihat, nah di sini saya mengambil Dominion, itu kecil ya. Sedangkan yang pemenang keduanya itu atau runner up-nya itu lebih sama rata, padahal di stage-nya itu sudah berbeda. Nah, ini menandakan juga bahwasannya orang luar atau di kancah internasional tidak bisa memandang kita sebelah mata. Ya, walau kita kecil tapi kita berkualitas. Nah, salah satunya lagi lihat di situ, posisinya setiap itu juara satu, dia pasti posisinya di atas. Di atas di posisi kedua. Nah, ini sudah menjadi sebuah protokol, ya. Protokol yang ada. Nah, peraturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah, di sini saja protokol berarti ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ya ketika kita mempunyai atau mengadakan sebuah acara resmi atau acara kenegaraan. Nah, ini juga salah satu sikap bela negara kita, menjaga nama baik kita di mata dunia dalam acara resmi, ya. Nah, sekarang saya ada foto di sini. Mungkin kita dilihat di sini ya. Kalau berfoto ya biasa aja. Kalau kita di rumah itu berfoto biasa. Nah, tapi kalau di sini adalah acara kenegaraan, itu ada tentunya ada peraturannya atau protokolnya. Sekarang kita lihat antara di sini ya, ada Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Habibie. Nah, di sini untuk berfoto, ketika berfoto itu posisi cowoknya lihat di sini, tangannya itu di kepal begini ya. Nah, dan posisi tegaknya itu ada tegap ke depan. Begitu juga. Nah, sekarang kita perhatikan, berarti Bapak Habibie-nya tidak mengikuti protokol ya. Nah, dia sama kayak bapak-bapak, dia tegak lurus ke depan. Ya, tetapi kalau dia di sebelah kanan ya, itu tidak tegak lurus, tapi tetap tegak lurus, tapi kaki kanannya lebih melangkah ke depan. Begitu juga sebaliknya. Ya, sebelah kiri berarti sebelah kirinya harus maju ke depan. Lihat posisi kakinya Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bela negara kita dalam acara yang dipandang oleh seluruh dunia. Ya, nah salah satunya lagi apa sih acara kita yang paling ditunggu-tunggu dan paling disaksikan oleh seluruh mata di dunia, ya, yaitu hari kemerdekaan kita, yaitu pada upacara penaikan bendera Sangsaka Merah Putih. Ini pun sama. Ini ada protokolnya, ya, ada peraturannya dalam mengadakan
penaikan bendera Sangsaka Merah Putih. Lihat di sini, kalau pembawa acaranya menghadap ke sini, yaitu kepada ceweknya ini nanti akan menghadap ke Bapak Presiden untuk mengambil bendera, sedangkan posisi yang lain di posisi masing-masing. Tentunya semua ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kesiapsiagaan. Maka dari itu selalu senantiasa sebelum acara dimulai selalu diadakan gladi bersih untuk memantapkan dan mempersiapkan salah satu jadi kesiapsiapan bela negara kita. Nah, salah satunya lagi, apalagi di dalam pasukan baris berbaris ya, yang sering kita pandang sebelah mata atau kita sepelekan yaitu di sini. Sikap kita ketika penghormatan. Nah, penghormatan di sini saya ambil dua ya. Sini penghormatan, lihat di sini penghormatan. Nah, ini kadang-kadang kita sepelekan loh. Padahal ini penting ya. Posisi di sini kalau misalkan kita tidak memakai topi ya, ini tidak memakai topi ya, sebelah sini memakai topi. Nah, posisinya itu kalau dia memakai topi itu ujung jari telunjuk dan jari tengah itu persis di ujung alis seperti ini. Tetapi kalau kita memakai topi seperti yang ditunjukkan di gambar yang kedua ya, itu kita memakai topi berarti posisinya persis kita di ujung topi itu sendiri. Nah, kesalahan satu lagi yang sering kita tidak sadari ya, kadang ujung ibu jari ini kita melengkung seperti ini. Padahal itu salah, itu harus tegap lurus seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, nah jadi ini juga salah satu kita wajib bela negara kita, bentuk wujud dari bela negara kita dengan cara mempertahankan kebudayaan kita yang benar menurut sesuai dengan peraturan. Nah, tentunya ya dalam melaksanakan semua wajib bela negara, baik apapun itu mengharumkan, kita butuh apa yang paling utama yang ditunjang, yaitu adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu bukan sekedar kesehat saja, ada beberapa. Yang pertama, memiliki badan sehat dan bugar. Yang kedua, sehat secara kejiwaan maupun sosial. Yang ketiga, sehat secara spiritual. Nah, sehat badan yang sehat dan bugar, perhatikan hati-hati. Sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar pasti sehat. Contoh, misalkan seperti ini. Saya ini sehat, berangkat kita kerja, pulang capek, lemes. Nah, itu sehat tapi tidak bugar. Tapi kalau walaupun kita sudah beraktivitas tetap bugar, berarti kita tetap sehat. Jadi makanya dari itu sehat pasti belum tentu bugar, tapi bugar pasti sehat ya. Nah, sehat secara kejiwaan, secara psikologi, bagaimana kita psikologi kita, kejiwaan kita ataupun sosial kita. Misalkan nih kita mau kerja nih, tapi karena kita terbawa perasaan permasalahan personal ya, hingga ke bawah-bawah ketika kita melayani masyarakat atau kita bekerja, itu akan sangat mengganggu. Sehat secara spiritual tentunya ya, kita taat dan patuh terhadap agama yang kita anut. Dalam bersikap dan berperilaku itu semua sudah diatur, sehingga ketika kita melaksanakan pekerjaan kita atau dalam bentuk wujud bela negara kita, yaitu ya kita melaksanakan sesuai dengan kode etik atau aturan-aturan yang telah ditentukan, ramah dan sopan. Nah, jadi ketiga-tiganya ini, sehat jasmani, rohani dan spiritual ini tentunya sangat penting, saling berkontribusi. Kesehatan juga ya, tentunya kadang-kala ada penyakit gitu kan, tapi kita tidak mudah untuk menjangkau masyarakat luas. Nah, ada satu program yang dipersiapkan oleh Kemenkes, yaitu Kementerian Kesehatan kita, yaitu adalah Germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, ini salah satu ya kesiapsiagaan Kemenkes dalam wujud bela negara tentunya di dunia kesehatan. Nah, menjaga kesehatan. Nah, salah satu contohnya yaitu video ini akan kita bayangkan, tentunya teman-teman semua tahu ya penyakit yang sedang mengancam dunia saat ini. Sekarang kita sama-sama menonton.
Terima kasih masih bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan, dan pada masa pandemi COVID-19 ini seluruh masyarakat diimbau untuk tak hanya menjaga kesehatan fisik namun juga tentunya kesehatan mental. Dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia memberikan sejumlah tips agar kesehatan mental tetap terjaga pada masa darurat ini. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Lahargo Kembaren pada kesempatan konferensi pers terkait COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta Timur. Membatasi arus informasi terkait COVID-19 menjadi salah satu hal yang disarankan untuk menjaga kesehatan mental selama masa pandemi ini. Penyebabnya informasi yang tidak benar atau hoax akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia juga memberikan konsultasi psikologis secara online yang dapat diakses melalui laman web pdskji.com. Informasi yang berlebihan terhadap berita-berita yang mungkin belum diketahui kebenarannya. Karena kecemasan, kekhawatiran itu bisa muncul akibat terlalu banyaknya kita menonton, membaca dan mendengarkan informasi yang berlebihan. Mengambil jarak sejenak dari informasi tersebut akan baik untuk kesehatan jiwa kita. Apabila memang kita merasakan stres, perasaan yang tidak enak, segeralah berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, konselor, dokter. Semuanya itu akan dapat membantu kita untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat tentunya. Konsep di rumah aja digaungkan kan, ini namanya kesiapsiagaan dalam beda negara di bidang kesehatan. Tentunya, nah dalam bisa dipahami bahwasannya ya kesiapsiagaan itu adalah salah satu yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan dengan cara melakukan perubahan-perubahan. Misalkan kalau kita menghadapi permasalahan ini dan kita sudah tahu permasalahan ini, kita harus bisa mempersiapkan berinovasi untuk kedepannya. Ya, apa yang harus kita siapkan seandainya ini terjadi? Jangan nunggu terjadi dulu baru kita ini lagi. Berarti kita harus mempersiapkan selalu berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan itu sendiri, ya. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya satu, di sini kenapa saya tandain merah jaga kesehatan, berarti jaga kesehatan ini adalah pondasi utama. Ya, pondasi utama. Bagaimana kita akan melaksanakan bela negara kita ataupun kesiapsiagaan kita kalau kita tidak memiliki kesehatan. Yang kedua, disiplin ya. Yang kedua itu disiplin. Tentunya kita sebagai orang yang bersiap siaga tentu harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin kerja dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan kesehatan dan dengan memiliki kesehatan dan disiplin ini tentunya kita tergolong yang siap siaga. Berarti kesiapsiagaan kita untuk membela negara itu akan mudah terwujud dengan sendirinya. Jadi bela negara membutuhkan disiplin dan kesehatan yang paling utama. Nah, apa yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah saya memiliki quote yaitu salam mengindonesiakan hati. Oke, berarti di sini saya berusaha untuk memperbaiki diri saya dan kemampuan saya sebagai wujud bela negara saya. Dan tentunya saya akan menggali apa saja potensi diri saya yang ada di dalam diri saya dengan cara mencoba sesuatu hal yang baru untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi, insya Allah saya bersiap. Ya Allah, 20